Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pendidikan agama Islam. Ya, akhir-akhir ini wabah corona cukup cepat sekali ya merebak di Kota Bontang. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, mari kita senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama adalah sering-sering mencuci tangan. Jadi setiap nanti melakukan kegiatan, sesering mungkin kita mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, marilah kita nanti setiap keluar dari rumah, kita selalu menggunakan masker. Untuk apa? Masker itu nanti untuk melindungi kita dari virus-virus yang berterbangan di udara. Terus yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Jaga jarak antara satu orang dengan orang lain sekitar 1 meter. Ya, selain 3 protokol kesehatan tersebut, kita juga harus menjaga tubuh kita, bagaimana kita bisa sehat, tentunya dengan makan makanan yang bergizi, ya, dan juga teratur pastinya ya. Dan selain itu juga kita nanti rajin berolahraga ya, supaya tubuh kita sehat, kekebalan kita meningkat sehingga virus corona tidak dapat memasuki tubuh kita. Ya, insya Allah hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita, yaitu pembelajaran Mari Mengenal Allah dan Kitab-Kitabnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Mari Mengenal Allah ya. Kemarin sudah kita pelajari mengenai Asmaul Husna. Masih ingat ya Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai 5 Asmaul Husna. Apa saja itu? Masih ingat ya? Ya, kita akan coba mereview. Kita sudah belajar mengenai Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya adalah Allah Maha Menghidupkan. Jadi yang menghidupkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Al-Mumit. Ya, Al-Mumit itu artinya adalah Allah Maha Mematikan. Jadi ketika Allah yang menghidupkan kita, maka Allah juga yang akan mematikan kita. Itu arti dari Al-Mumit. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah Allah Maha Hidup. Jadi Allah itu kekal selama-lamanya, akan terus hidup. Ketika kita nanti mati, maka Allah tetap akan hidup. Maka Allah itu Al-Hayyu. Selanjutnya, selain Al-Hayyu juga Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Ya, Allah Maha Berdiri Sendiri. Maha berdiri sendiri bisa dikatakan dengan maha mandiri. Jadi tidak membutuhkan makhluk, ya, tidak seperti kita yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir kita juga belajar mengenai Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Ya, jadi 5 Asmaul Husna itu yang kita pelajari di kelas 5 ini. Insya Allah anak-anakku sekalian sudah dapat memahami materi ini dengan baik ya. Ya, hari ini kita akan memasuki pembelajaran baru. Jadi apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama adalah perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana perintah itu berada? Ya, itu salah satunya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, kita juga akan mempelajari tujuan
diturunkannya kitab suci oleh Allah SWT kepada para rasul. Itu tujuannya apa? Itu juga nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Allah SWT memerintahkan manusia beriman kepada kitab-kitab yang telah Ia turunkan kepada para rasul. Jadi para rasul itu diberi kitab oleh Allah SWT seperti yang telah Allah terangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, itu tadi Al-Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya, telah sesat sejauh-jauhnya. Ya, jadi perintah untuk beriman kepada kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah SWT itu tadi terdapat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Ya, itu tadi dasar hukumnya. Maka perintah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ketika rukun iman itu ada 6, salah satunya adalah iman kepada kitab Allah. Jika kita tidak meyakini salah satu saja, maka kita telah sesat, ya, sesat yang sejauh-jauhnya. Itu adalah landasannya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai nama-nama kitab Allah SWT. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul itu ada nama-namanya. Ya, di sini Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan juga umatnya. Jadi selain kitab-kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu berupa lembaran-lembaran, ya. Jadi tidak sebanyak kitab, ya. Kalau kitab itu mungkin sudah bisa dikatakan berbentuk buku dan banyak halamannya. Tapi kalau suhuf itu cuman beberapa lembar. Maka suhuf itu juga termasuk juga firman Allah SWT. Nah, semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi, salah satu fungsi utama dari kitab suci itu adalah menjadi petunjuk. Petunjuk bagaimana kita nanti menjalani kehidupan di dunia, supaya kita nanti dapat bahagia di dunia dan juga di akhirat kelak, ya. Itu adalah kitab suci. Jadi ada 4 tadi ya kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, ya. Itu 4 kitab yang wajib untuk kita imani. Nah, kita akan masuk pembahasan ke kitab yang pertama.
Jadi kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan mengenai diturunkannya kitab Taurat ini. Di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akha. Ustaz ulang. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Nah, jadi itu Al-Furqan ayat 35. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kitab yaitu Taurat kepada Musa. Dan kami telah menjadikan Harun saudaranya menyertai dia sebagai wazir atau pembantu. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah telah menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Musa yang nanti kita kenal dengan Taurat. Dan juga di sini menjadikan Nabi Harun itu sebagai pembantu dari Nabi Musa. Jadi ada dua nabi yang bersamaan, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, dan mereka mendapatkan kitab Taurat. Ya, itu adalah ayat yang menunjukkan diturunkannya kitab Taurat. Nah, sekarang kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Jadi ini kitab Taurat itu diturunkan 12 abad sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang itu tahun 2020, maka ini diturunkan sekitar berapa itu? Itu 1200 ditambah 2000 berarti sekitar 3220 tahun yang lalu. Jadi kitab Taurat sudah diturunkan sekitar 3220 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama ya, karena ini menjadi pegangan bagi umat-umat Nabi Musa zaman dulu. Memang Nabi Musa itu sudah diutus lama sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab Taurat itu diturunkan Allah di Gunung Tursina ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah di sana selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Musa menerima kitab Taurat yang berupa kepingan batu yang bertuliskan huruf Ibrani. Jadi kitab Taurat asli itu bertuliskan huruf Ibrani, ya, bukan huruf Arab ataupun huruf Latin seperti yang kita kenal, tapi huruf Ibrani, ya. Dan kitab itu ketika diturunkan itu berupa batu, kepingan batu, ya. Jadi masih diukir di atas batu. Nah, di kitab Taurat, di dalam kitab Taurat itu berisi hukum-hukum syariat dan kepercayaan yang benar. Hukum-hukum syariat di dalam kitab Taurat berisi 10 perintah. Jadi ada 10 perintah di dalam kitab Taurat. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu jangan menyekutukan Allah. Jadi di dalam kitab Taurat juga ada perintah untuk tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, itu perintah yang pertama. Yang kedua yaitu jangan membuat patung dan menyembahnya. Jadi ketika sudah tidak menyekutukan Allah, berarti mentauhidkan Allah, berarti juga tidak membuat patung-patung untuk menyembahnya. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Musa itu ada, ya, kaum Nabi Musa itu yang membuat patung. Patung itu berupa anak sapi. Kemudian sebagian dari umat Nabi Musa itu menyembahnya.
Maka dengan turunnya kitab Taurat ini, maka melarang untuk membuat patung dalam bentuk apapun dan menyembahnya. Itu tidak boleh. Hingga sekarang pun juga tidak diperbolehkan kita sebagai umat Islam. Nah, yang ketiga, yaitu jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Jadi tidak boleh menyebut nama Tuhan atau yang kita sebut Allah dengan perkataan yang seenak kita. Tidak bisa. Nah, tadi yang sudah kita pelajari, Allah memperkenalkan dirinya dengan 99 nama yang biasa kita kenal dengan Asmaul Husna. Nah, ini jadi di kitab Taurat itu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu sucikanlah hari Sabat atau hari Sabtu. Jadi untuk umat Nabi Musa atau Bani Israel itu hari rayanya atau hari ibadahnya itu hari Sabtu. Kalau kita umat Muslim itu hari Jumat, kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau orang Bani Israel, umat Nabi Musa dulu, itu pada hari Sabtu. Maka ketika hari Sabtu orang-orang tidak boleh bekerja. Jadi dikhususkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Jadi perintah untuk menghormati orang tua kita itu sudah dari awal, sudah dari dulu Allah perintahkan. Maka hal tersebut harus kita jalankan hingga sekarang. Kenapa? Karena ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa sehingga kita bisa berada di dunia ini. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, jangan membunuh. Jadi tidak boleh juga membunuh. Jadi membunuh itu dosa yang besar. Yang ketujuh, jangan berbuat zina. Berbuat zina itu melakukan hubungan suami istri yang belum menikah. Maka itu tidak boleh. Atau nanti kalau anak-anak mungkin saling suka-suka sama temennya, itu juga tidak boleh. Jangan sampai kita nanti masuk ke dalam zina, ya. Terus jangan mencuri. Tidak boleh mengambil punya orang lain. Itu namanya mencuri. Ketika mencuri, maka nanti akan ada hukumannya. Ya, itu juga tidak diperbolehkan di kitab Taurat. Yang kesembilan, yaitu jangan berdusta atau berbohong. Jadi juga tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Kenapa? Karena efek berbohong itu juga besar dan akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan yang terakhir yaitu jangan mengambil hak milik orang lain. Jadi hak milik orang lain, contoh tadi mencuri. Nah, mencuri itu punya orang lain kita ambil berupa barang. Tapi kalau mengambil hak orang lain itu bisa jadi bukan cuma barang. Contoh, ya, ada teman kalian sudah duduk di suatu tempat, ya, di satu kursi. Dia izin sebentar, ya, saya izin ke kamar mandi. Tiba-tiba kalian mengambil kursinya, kalian pakai tanpa seizin orang tersebut. Maka itu bisa juga disebut dengan mengambil hak milik orang lain, ya. Itu adalah 10 hukum-hukum syariat yang terdapat di kitab Taurat. Dan masih ada penjelasan yang lain mengenai kitab Taurat ini, ya. Itu kira-kira seperti itu gambaran mengenai kitab Taurat. Sekarang kita berlanjut ke kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 55 mengenai diturunkannya kitab Zabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Ya, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam.
Jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ini terdapat di dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Nah, mengenai kitab Zabur ini, jadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, tadi Nabi Musa itu 12 abad sebelum Masehi. Jadi 200 tahun atau 2 abad setelah Nabi Musa, maka nanti diutus Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah juga menurunkan kitab Zabur kepada beliau. Saat itu Bani Israel sudah berada di tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu sekarang daerah Palestina ya. Nah, kitab Zabur itu berisi doa-doa, terus zikir, nasihat dan hikmah-hikmah. Di dalamnya tidak terdapat hukum syariat ya. Kenapa tidak ada? Karena Nabi Daud alaihissalam itu diperintahkan Allah untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi syariat yang ada di kitab Taurat itu juga diterapkan di dalam masyarakat Bani Israel pada zaman Nabi Daud. Jadi ketika zaman Nabi Daud, kitab sucinya sudah ada 2, yaitu kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Ya, jadi 2 itu menjadi pegangan. Ya, mengenai hikmah-hikmah ada di kitab Zabur, mengenai hukum syariat ada di kitab Taurat. Nah, itu kitab Zabur ya. Selanjutnya kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi'isa bni Maryam wa atainahul injil waj'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Ya, itu Quran surah Al-Hadid ayat 27. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, dalam Quran surah Al-Hadid ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam. Ya, beliau Nabi Isa mendapatkan kitab yang disebut kitab Injil. Nah, kitab Injil ini pun terusan atau lanjutan dari kitab Taurat, Zabur, kemudian Injil. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Ya, di daerah Yerusalem. Sekitar abad 1 Masehi. Jadi 1 Masehi itu sekitar 2000 tahun yang lalu. Jadi kitab Injil diturunkan untuk memberi petunjuk lagi, memberi tambahan dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Sama halnya dengan kitab Taurat dan Zabur, kitab ini berlaku bagi Bani Israel. Jadi kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini Allah turunkan untuk membimbing Rasul dan juga umat dari Bani Israel. Nah, di kitab Injil ini secara umum isi kitab Injil ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu perintah untuk kembali kepada tauhid yang murni. Jadi ketika sudah ada kitab Taurat, ada Zabur, ternyata masih ada Bani Israel yang melenceng.
Yang melenceng itu maksudnya akidahnya atau tauhidnya itu sudah melenceng, tidak murni lagi. Maka kitab Injil diturunkan lagi untuk apa? Untuk kembali ke tauhid yang murni. Selanjutnya, yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat berisi hukum-hukum, kitab Injil juga berisi hukum-hukum, nanti menyempurnakan. Jadi ketika ada yang kurang sempurna, maka disempurnakan. Ketika ada yang sudah tidak relevan, maka diganti dan seterusnya. Itu fungsi juga sebagai kitab Injil. Nah, yang ketiga, pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab Taurat, kitab Zabur itu dibenarkan kembali dengan kitab Injil. Dibenarkan apa? Maksudnya kitab-kitab Taurat dan Zabur benar-benar dari Allah SWT. Sehingga kitab Injil datang untuk membenarkan berita tersebut. Ya. Nah, yang keempat, juga syariat yang menghapus sebagian isi kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya dan melengkapinya dengan hal-hal yang sesuai dengan zamannya. Yaitu contohnya ini Ustadz pernah mendengar ada satu hukum di kitab Taurat atau di zaman Nabi Musa, apabila seseorang itu nanti terkena najis, ya contohnya mohon maaf ketika kita buang air kecil ternyata air kencing itu kena baju kita, maka di syariat Taurat atau zaman Nabi Musa dulu, maka kain yang terkena najis itu harus dipotong dan dibuang. Nah, di dalam kitab Injil sudah ada penyempurnaan selanjutnya. Maka ketika ada terkena najis, dicuci atau dibersihkan dan seterusnya. Maka itu seperti itu. Jadi, menghapus bagian isi kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak sesuai dengan zamannya dan melengkapinya dengan hal-hal yang sesuai dengan zamannya. Itu tadi salah satu contohnya. Dan juga yang kelima, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Jadi kitab Injil ini mengajarkan supaya kita hidup sederhana, tidak tamak, ya, tidak rakus. Makanya itu isi dari kitab Injil, ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kitab yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bagi umat Islam itu juga merupakan salah satu dari 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang sudah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan mengenai diturunkannya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Ya, 6 Masehi di Mekah. Jadi ini sekitar 600 tahun setelah diturunkannya kitab Injil. Nah, peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu berada di Mekah, jadi di atas gunung, ya. Di atas gunung itu ada sebuah gua namanya Gua Hiro, dan Nabi Muhammad itu berada di situ untuk beberapa waktu, ya, menyendiri. Nah, turunnya Al-Quran itu menandai
diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah SWT. Ketika itu beliau menginjak usia yang ke-40 tahun. Jadi lebih tua daripada Ustadz ya, 40 tahun. Jadi 40 tahun Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi Nabi. Nah, Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz, dan terdiri dari 6.236 ayat. Jadi cukup banyak ayatnya ya, suratnya juga, dan juga juznya ada 30 juz. Yang ya insya Allah kita semua sudah paham mengenai hal itu ya. Nah, Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kalau biasa yang kita dengar itu 23 tahun ya. 23 tahun itu kalau dibulatkan ya, dari 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, Al-Quran ini menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang ada di kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu disempurnakan Allah di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah kitab final, kitab terakhir yang sudah menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Semua ajaran yang ada di kitab terdahulu itu ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia di segala zaman ya, mulai Nabi Muhammad hingga nanti akhir zaman, maka Al-Quran tetap relevan. Nah, di Al-Quran secara umum ada beberapa pokok kandungannya. Jadi kalau pokok kandungan Al-Quran itu berisi mengenai beberapa hal ya. Yang pertama adalah ajaran tauhid. Jadi ajaran tauhid yang menjelaskan tentang keimanan. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita meyakini hari kiamat, meyakini adanya malaikat, dan seterusnya. Itu ajaran tauhid ya, dijelaskan semua di situ. Terus yang kedua, fikih, yang menjelaskan tentang berbagai ibadah kepada Allah SWT. Ibadah apa saja? Jadi mulai sholat, ada perintahnya di situ. Sholat, ada zakat, penerima zakat, ada haji, dan seterusnya. Itu dijelaskan oleh Allah SWT di sini, di Al-Quran, mengenai bagian fikih. Ada lagi yang ketiga, yaitu muamalah, yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia atau sosial. Jadi kitab Al-Quran tidak hanya mengurusi mengenai ibadah kepada Allah, tetapi juga di situ terdapat hal-hal atau perintah ataupun juga nasihat dari Allah bagaimana berhidup sosial, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, maka dijelaskan juga di dalam kitab Al-Quran. Nah, yang keempat ada juga sejarah. Sejarah yang menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah mengenai Nabi Adam, ada dijelaskan di situ, mengenai Nabi Nuh, mengenai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Lut, dan seterusnya. Itu banyak sekali kisah-kisah. Dan ada juga yang bukan Nabi, yaitu Luqman Al-Hakim, juga dijelaskan di situ. Maka di dalam Al-Quran itu ada sejarah. Jadi kisah-kisah dari zaman dulu hingga Nabi Muhammad diceritakan di Al-Quran. Itu ada kisah-kisahnya ya. Yang kelima yaitu akhlak ya. Jadi akhlak. Akhlak ini menjelaskan tentang budi pekerti atau sifat-sifat yang terpuji. Bagaimana orang itu bersikap jujur, ya, dan juga rendah hati dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu hukum yang menjelaskan tentang berbagai pemutusan perkara. Jadi selain 5 tadi, ajaran tauhid, fikih, muamalah, sejarah, akhlak, juga ada hukum yang menjelaskan tentang berbagai pemutusan perkara. Semisal perkara waris. Jadi kalau ada orang tua meninggal, dia punya anak, maka pembagian warisannya seperti apa? Itu pemutusan perkaranya juga terdapat di dalam Al-Quran, ya. Nah, itu tadi
4 kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuan diturunkannya 4 kitab ini tadi? Ya, tujuan diturunkannya kitab suci oleh Allah kepada Rasul dan juga umat manusia, yaitu yang pertama, tujuannya adalah menjadi petunjuk dan pedoman bagi para Rasul dan umatnya dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi pedomannya. Jadi kalau hidup di dunia ini, contohnya beribadahnya seperti apa, hubungan sosialnya seperti apa, dan seterusnya. Menjadi petunjuk dan pedoman ya dalam menjalani kehidupan di dunia. Terus yang kedua, mengajarkan akhlak terpuji bagi para Rasul dan umatnya. Jadi di dalam Al-Quran contohnya menjelaskan mengenai Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Maka itu mengajarkan juga akhlak tersebut kepada para Rasul, kepada Nabi, dan juga kita kepada umatnya. Jadi kita akan meneladani, maka itu mengajarkan akhlak terpuji. Bagaimana kita bisa meneladani akhlak beliau-beliau yang diceritakan di dalam Al-Quran. Terus juga menunjukkan perintah dan larangan Allah dalam menjalani kehidupan di dunia supaya bahagia di dunia dan akhirat. Jadi di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk sholat, untuk zakat, untuk berhaji, berbaik sangka, berbuat baik kepada orang tua dan lain-lain. Dan di situ juga ada larangan. Contohnya tidak memakan makanan yang haram, tidak boleh minum khamr atau arak, tidak boleh membunuh dan sebagainya. Itu contohnya larangan. Jadi menunjukkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya sebagai hujah. Hujah itu dalil para rasul dalam berdakwah pada umatnya. Jadi kitab suci itu sebagai dalil. Jadi ketika nanti ada pertanyaan dari umat, maka dalilnya dikeluarkan. Mana dalilnya? Kiamat akan terjadi, maka nanti akan disebutkan. Contohnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, dan seterusnya. Ayat-ayat mengenai hari kiamat itu ada, maka itu sebagai penjelasnya, ya, sebagai hujah atau dalil. Nah, yang terakhir memberi kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman diberi kabar gembira bahwa mereka nanti akan mendapatkan surga, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang kafir. Kalau orang beriman diberi kabar gembira, maka orang kafir diberi peringatan. Ya, peringatannya apa? Dengan di situ kalau orang-orang yang menyekutukan Allah maka akan dimasukkan ke dalam neraka dan seterusnya. Itu adalah memberi kabar gembira dan juga peringatan bagi orang kafir. Ya, itu tadi tujuan diturunkannya kitab suci Al-Quran, ya. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini mengenai kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada 4 kitab, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengimani kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita bertambah keimanan kita, menjadikan kita lebih rajin untuk membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak mengetahui hal-hal atau perintah-perintah atau apapun yang menjadi petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat. Dan juga jangan lupa anak-anakku sekalian, ingat ya, tetap belajar. Meskipun kita tidak bertatap muka, kita belajar jarak jauh, belajar di rumah, tapi tetap bersemangat. Insya Allah, Allah akan memberikan ilmu dimanapun kita berada. Terima kasih anak-anakku sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah amal ibadah kita. Ya,
Apabila ada benarnya dari yang Ustadz jelaskan, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada salah dan kurangnya, maka itu dari kurangnya pengetahuan Ustadz. Ustadz harus mencari ilmu lebih banyak lagi. Oke, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.